Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini, meskipun hanya dalam virtual. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nirwana, di mana pertanyaannya yaitu beberapa pemberi utang mensyaratkan tambahan jika pengutang membayar lewat tempo, dengan alasan bahwa uang yang mereka pinjamkan seharusnya bisa menjadi modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhannya. Maka bagaimana cara Islam menanggulangi kerugian yang mungkin dialami oleh pemberi pinjaman? Nah, menurut saya, pemberi utang tersebut bisa meminta jaminan kepada si peminjam untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan membuat suatu perjanjian, yaitu jika peminjam tidak bisa membayar, maka jaminan yang diberikan itu bisa dijual. Akan tetapi ketika ia menjual barang tersebut untuk melunasi utang si peminjam, yang misalnya berjumlah 5 juta, kemudian barang itu laku 7 juta, maka dalam hal ini yang boleh kita ambil sebagai pelunasan utang si peminjam itu hanya 5 juta, sedangkan 2 juta sisanya itu kita kembalikan kepada si peminjam. Terkait alasannya bahwa uang pinjaman tersebut bisa ia jadikan sebagai modal usaha, itu merupakan alasan yang biasa dipakai oleh rentenir. Patut kita sadari bersama, dalam Islam utang piutang sejatinya merupakan transaksi sosial. Orang yang mau meminjamkan uangnya kepada orang lain berarti telah melakukan kegiatan sosial. Apapun yang terjadi, ia harus siap menanggung semua kerugiannya. Utang piutang dalam Islam tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan. Jika ingin mencari keuntungan, maka silahkan lakukan kegiatan sewa menyewa, jual beli jasa atau barang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Arifuddin Islam. Dengan bunyi pertanyaan, mengapa di Amerika, Cina, Rusia, dan lain-lain sana menjadi raja ekonomi, padahal menggunakan sistem riba, sedangkan di negara-negara yang menggunakan sistem Islami malah tertinggal ekonominya? Bukankah sudah jelas bahwa riba itu merugikan? Lantas mengapa negara tersebut tidak bangkrut padahal memakai sistem riba? Baik, sebelumnya saya akan memaparkan pengertian dari riba terlebih dahulu. Riba dalam bahasa bermakna tambahan, sedangkan secara terminologi riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Jadi, mengapa negara yang memakai sistem riba itu tidak bangkrut? Itu karena ia memiliki tambahan khusus yang berasal dari pendapatan hasil riba itu sendiri. Negara yang memiliki perekonomian yang maju belum tentu menghasilkan kehidupan rakyat yang sejahtera. Ada banyak negara-negara terkaya di dunia yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Contohnya di negara Inggris yang dulunya pernah mengalami kekacauan ekonomi pada tahun 2005. Namun setelah ia menerapkan sistem ekonomi syariah, perekonomian di negara Inggris itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan masalah seperti ini juga pernah terjadi di negara Singapura. Jadi jika sistem ekonomi syariah itu dikelola dengan baik, maka negara tersebut tidak mungkin mengalami kerugian. Bahkan tidak hanya negaranya saja, melainkan rakyat yang hidup di negara tersebut juga bisa terjamin dengan kehidupan yang makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Habibah Sahib, perwakilan dari kelompok 10. Pertanyaannya itu, bagaimana pandangan Islam tentang bunga bank? Apakah termasuk riba? Jawabannya, ada dua pandangan mengenai bunga bank. Pertama, ada yang menganggap bahwa bunga bank itu tidak termasuk riba. Karena yang pertama, banyak yang menjadikan itu sebagai upah. Para pekerja tersebut menjaga uang kita dengan baik. Kedua, masih sedikit bank yang berbasis syariah
apabila kita menyimpan uang di rumah, kita bisa saja mencelakakan diri sendiri, apalagi melihat kondisi di Indonesia ini banyaknya maling, pencopet, dan lain-lain. Maka tempat yang paling aman yang menyimpan uang di bank. Makanya ada ulama yang membolehkan, dan kedua ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu riba karena dianggap dalam praktiknya sistem pemberian bunga cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran, padahal dalam Islam hukum utang piutang haruslah sama antara uang dipinjamkan dengan dibayarkan. Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank dengan dalil bahwa bunga bank yang dikenakan dalam transaksi utang piutang memasuki kriteria riba yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ainun Mutahara. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika kita meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan tempo tertentu, kemudian kita meminta jaminan dalam peminjaman itu tanpa ingin mengambil barang yang dijadikan jaminan? Jawabannya yaitu ada kepada orang lain dengan tempo tertentu, kemudian kita meminta jaminan dalam peminjaman itu tanpa ingin mengambil barang yang dijadikan jaminan. Jawabannya yaitu adapun menurut pendapat saya itu boleh-boleh saja, karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti peminjam yang kabur dan tidak mau membayar utangnya. Jadi jaminan tersebut bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa pihak yang berutang itu betul-betul mau membayar utangnya, dan juga peminjam harus membayar tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan agar tidak terjadinya perselisihan nantinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Kami selaku kelompok 8 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Andi Sulfikar Darussalam, MSc, MHum, AWP, serta teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.